Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Selalu kita berharap kita dalam kondisi yang baik dan sehat. Saudaraku pasti pernah mendengar kata deadline. Ya, deadline artinya batas waktu. Anak-anak sekolah yang mendapatkan tugas dari guru-gurunya akan diberikan juga batas waktu pengumpulannya. Entah sehari, 2 hari, seminggu, pasti ada batasnya. Para pekerja kantor juga mendapatkan tugas dari atasan, dan atasan akan memberikan batas waktu tertentu tugas itu harus dikumpulkan. Bahkan ibu-ibu rumah tangga yang bekerja mengurus rumah juga memiliki batas waktu. Kapan ia mengatur selesainya nyapu, ngepel, membersihkan halaman, dan juga kapan harus selesai masak, saudara. Bayangkan kalau anggota keluarga sudah siap makan jam 12 siang, tapi ternyata masakan ini baru jadi jam 2 siang. Apa yang terjadi? Anak-anak mungkin akan sudah mengeluh, "Ma, aku lapar," perutnya sudah mulai melilit, dan akhirnya anak-anak sakit perut karena masakan yang terlambat itu. Jadi kalau sesuatu terlambat tidak sesuai dengan batas waktu, bisa jadi menimbulkan kesulitan-kesulitan, menimbulkan masalah, dan juga mendatangkan sanksi kalau itu berkaitan dengan jabatan kita dengan atasan. Oleh karena itu, saudara, setiap orang yang bertanggung jawab pasti akan berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya pada deadline atau batas waktu yang telah ditentukan itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kristus memberikan tugas kepada kita, tetapi Kristus juga memberikan batas waktu kapan tugas itu harus selesai. Kapan itu? Mari kita lihat, saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai yang kelima. "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Kristus memberikan tugas kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran dari Allah, dan juga untuk melayani sesama. Sampai kapan? Sampai sebelum orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran-ajaran sehat, sebelum orang-orang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ketika saat itu tiba, sudah terlambat bagi kita untuk memberitakan firman, karena sudah tidak ada lagi orang yang mau mendengarkannya. Orang-orang lebih suka memilih mendengarkan apa yang mereka sukai, apa yang menarik hatinya, apa yang memuaskan telinganya. Dan meskipun kita tidak tahu jelas kapan saat itu tiba, saudara, Tuhan tidak memberikan tanggalnya, tapi kita bisa melihat gejalanya. Hari-hari ini gejala itu sudah mulai muncul. Mulai banyak munculnya pengajaran-pengajaran yang aneh, yang terlihat spektakuler, tetapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan anehnya, saudara, semakin aneh pengajaran itu, semakin banyak peminatnya, semakin banyak pengikutnya. Tayangan-tayangan yang berbau keanehan-keanehan, semakin banyak viewersnya, semakin banyak followersnya, semakin banyak subscribersnya. Orang-orang tertarik untuk mendengar sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan terlambat. Kita harus berlomba dengan waktu. Gunakan waktu yang masih ada ini untuk segera menyelesaikan tugas kita. Jangan sampai anggota keluarga kita terlambat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara kita, orang tua kita terlambat dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita terlambat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadanya. Ketika anak-anak ini sudah lebih tertarik untuk mendengar pengajaran yang salah, tetapi itu sangat memikatnya dan sangat menarik hatinya, kita akan sulit sekali untuk mengatakan apa yang benar kepada mereka. Ketika anak-anak ini sudah masuk terhisap dalam sebuah perkumpulan atau persekutuan yang menyesatkan, kita tidak lagi bisa menariknya. Walaupun kita mengatakan, "Aku ini orang tuamu loh, kamu harus taat kepadaku." Tidak bisa. Kepada Tuhan saja dia tidak taat, apalagi kepada kita, orang tuanya. Mereka sudah terpikat dan sudah mengerti sebuah kebenaran yang lain, dan mereka tidak tertarik lagi akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika saat ini, pada saat masa pandemi ini, kita dipaksa
terpaksa untuk lebih banyak berada di dalam rumah. Anak-anak masih sekolah dari rumah, sebagian kita masih bekerja dari rumah, dan kita juga belum bisa terlalu bebas untuk bepergian keluar rumah, berlibur, berpesta, makan bersama di luar rumah. Waktu-waktu kita masih banyak di rumah. Tuhan mau supaya kita gunakan kesempatan ini sebagai waktu yang berharga untuk saling memberitakan firman Tuhan, untuk mengajarkan sebanyak-banyaknya kebenaran firman Tuhan, baik terhadap pasangan kita, juga terhadap anak-anak kita. Diskusikan firman Tuhan secara ringan dan gembira. Kalau kita mendengarkan tayangan ibadah atau tayangan renungan-renungan, jangan setelah kita lihat kemudian langsung matikan dan lupakan, lalu kita sibuk kembali dengan hal-hal lainnya. Diskusikan, saudara. Kita dengarkan bersama, lalu kita diskusikan apa yang kamu dapatkan, apa yang belum kita mengerti, dan kita saling bertanya jawab. Kita gali lagi firman Tuhan, kita baca lagi teks-teks firman Tuhan, supaya pemahaman kita tentang firman Tuhan pun semakin hari semakin diperlengkapi dan semakin benar. Saudara, Tuhan pasti punya maksud dengan masa-masa seperti ini. Ini bukan hukuman, ini bukan sesuatu yang benar-benar buruk. Ada masa yang bisa dipakai, ada kesempatan-kesempatan berharga yang bisa kita pakai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika nanti pandemi ini telah usai dan kita bebas keluar rumah, maka kita tidak hanya sibuk untuk berpikir, saya nanti akan liburan kemana ya. Tapi karena kita sudah punya bekal firman Tuhan yang kita pelajari dan kita mengerti, maka kita akan berpikir, kepada siapa ya saya akan sampaikan firman Tuhan ini. Anak-anak ini pun akan fasih dan mengerti bagaimana memberitakan firman Tuhan ini kepada teman-temannya, dan bagaimana kita melayani untuk kalangan yang lebih luas lagi. Saudara, tugas untuk memberitakan kebenaran firman dan melayani sesama harus dituntaskan, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah untuk melakukan tugas itu sebelum waktunya selesai, sebelum deadline itu tiba. Jangan terlambat. Gunakan setiap waktu yang ada sebagai kesempatan emas untuk kita mengerjakan tugas ini, memberitakan firman Allah dan melayani sesama dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.